Judulnya tentang membaca lantang, Sabtu 22 Oktober 2016. Saya sedang membaca buku yang menarik dan satu bagiannya membuat saya termotivasi. Saya langsung mulai aja. Jadi, membaca lantang itu atau nyaring membuat kedua telinga kita bisa ikut menyimak apa yang kita baca. Kita dapat mendengarkan nada suara kita. Apabila membaca dengan terbata-bata, suara kita tentu tidak enak kita dengar. Membaca secara lantang tentu berbeda dengan membaca secara diam atau membisu, atau membaca di dalam hati. Ketika membaca secara lantang, mau tidak mau kita akan membaca secara perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Sebaliknya, kita membaca di dalam hati kadang-kadang kita membaca terlalu cepat. Bahkan terkesan terburu-buru, sehingga yang kita baca tidak benar-benar kita perhatikan secara cermat dan seksama. Dalam membaca lantang, kita dapat mengeja dengan tepat atau memperhatikan tanda-tanda baca sehingga irama pembacaan kita dapat enak didengarkan. Membaca lantang yang dibiasakan juga akan meningkatkan kemampuan menyimak. Ketika membaca di dalam hati, perhatian kita bisa terpecah. Proses menyimak yang efektif akan terganggu. Kita mungkin saja melamun atau memikirkan yang lain. Dalam diam, pikiran kita akan melayang kemana-mana meskipun kita sedang membaca sederet teks. Apalagi jika teks yang dibaca tersebut cukup rumit dan memendam sebuah rumusan pemikiran yang berat. Ini tentu sangat berbeda jika kita membaca secara lantang dan dua telinga lahir kita menyimak secara seksama. Perhatian kita akan lebih terfokus dan konsentrasi kita pun akan lebih banyak diarahkan menuju satu titik. Dengan membaca lantang, kita harus membaca perlahan-lahan, tidak dapat cepat-cepat. Semakin sering membaca lantang, kita pun akan mampu menyuarakan speaking dengan nada atau irama yang enak didengarkan. Ini berarti kita semakin ahli dalam memperhatikan tanda-tanda baca dan juga dalam mengeja setiap kata. Membaca lantang yang dibiasakan akan berdampak pada kemampuan berkomunikasi lisan, speaking, dan juga kemampuan memahami atau menyimak listening, yang tentu akan semakin meningkat. Bayangkanlah apabila kita membaca teks yang tertata, rapi, bening, dan memenuhi persyaratan kebahasan yang baik. Ketika membaca lantang, secara otomatis kita dipandu dan diarahkan untuk berbicara dalam bahasa yang baik, bahasa yang tertata rapi dan bening. Di samping pikiran kita akan tercerahkan, cara kita bertutur pun akan lebih jelas. Sumber yang saya buat dari catatan audio ini berasal dari buku Hernomo Hasim yang judulnya Plau di Era Sosial Media. Terima kasih.